Wah, serem ya. Nih, wah yang di Indonesia nih kalian serem ya. Karena yang di luar negeri itu boleh loh. Di Indonesia nggak boleh ya. Nggak boleh masuk Indonesia tuh tadi. Videonya nggak boleh masuk Indonesia. Tadi saya dapat pemberitahuan ya. Ini videonya nggak boleh masuk Indonesia. Ah, serem, 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 serem ya. Ya udah, intinya begini, saudara. Aduh, gimana dong? Gimana dong? Jadi begini ya, mereka itu setahun kemudian setelah demo tadi itu, terus mereka diterima, saudara. Ya, akhirnya diputuskan, oke, kita terima, ya, kita terima refugee ini. Nah, lalu refugee ini datang, ya, kemudian mereka memaksakan hukum Islam itu, ya, di Kolen ya, itu yang paling heboh itu di Kolen. Wah, di kotanya ini ya, Bro Andreas itu tadi ya. Wah, itu paling heboh, saudara. Mereka paksakan, mereka bikin polisi syariah. Coba, tiap malam mereka keliling pakai polisi syariah. Gimana orang Jermannya nggak kebakaran jembut, coba. Ngamuk, saudara. Orang Jermannya, ya. Orang Jermannya ngamuk. Karena mereka mau menegakkan syariah di Jerman itu, saudara. Kamu saya terima. Kan tadi kan ada polisi kan untuk menghentikan refugee. Tetapi yang satu kan orang Jermannya kita tetap mau terima. Nah, kemudian refugee tetap datang. 1 tahun kemudian tetap datang, ya. Kemudian 1 tahun kemudian mereka mau bikin hukum Islam di Kolen, saudara. Edan ya. Dan korbannya ada orang yang diperkosa. Orang Jerman 2 orang diperkosa. Ya, kejadiannya. Jadi 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, kemudian 4 tahun yang lalu kejadian. 4 tahun yang lalu, kemudian ada orang ini diperkosa, saudara. Alasannya apa? Sesuai dengan syariah Islam. Nah, saudara, coba Anda kebayang nggak Anda sedang berurusan dengan orang macam apa? Nah, beberapa teman yang humanis, ya, para orang-orang humanis ini, ketika saya cerita, mereka marah sama saya, saudara. Terus saya bilang sama mereka, saya lebih dari 40 tahun hidup bersama dengan mereka. Saya tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Apakah saya fobia terhadap Islam? Tidak. Saya punya banyak teman Islam yang baik. Tapi yang baik ini kalah sama orang-orang yang tidak baik ini. Yang mau mendirikan syariah, khilafah ramatan pentil kelamin ini, saudara. Ya, yang baik-baik ini kalah sama yang ingin mendirikan rahmatan pentil kelamin, saudara. Nah, sekarang Anda lihat, ya, ada gerakan anti-Islamofobia. Saudara tahu nggak tujuannya itu mau apa? Mau nangkepin Anda yang berani berapologetika, ya. Mau nangkepin Anda yang berani mengkritik Islam, saudara. Nanti akan dibikin undang-undangnya, gerakan anti-Islamofobia. Akhirnya apa? Undang-undangnya jadinya perda syariah semua. Ya, Anda sangat dekat sekali dengan syariah Islam. Ya, sekarang lihat ya, semua sekolah negeri, kan kita sudah bahas berhari-hari. Semua sekolah negeri di Indonesia pakai jilbab semua, saudara, bangsat. Anda nyadar nggak? Anda nyadar nggak coba? Semua sekolah negeri di Indonesia pakai jilbab semua, kecuali yang ada di Salatiga itu pun sudah dipaksa jilbab ya. Ya. Betul, ini yang bilang sudah sangat dekat dengan neraka. Ya, Anda sedang dekat dengan neraka loh. Khilafah itu artinya neraka, saudara. Surganya mereka itu nerakanya Anda. Ya, nerakanya kita itu surganya mereka. Ya, buat kita neraka, buat mereka surga, saudara. Ya, anak 6 tahun diolala bebek, itu buat mereka surga. Buat kita itu neraka, saudara. Perempuan-perempuan dikawin 49 orang, dikawin semua rame-rame di geng-beng, saudara.
Padahal senjatanya lunglai begitu. Pakai apa? Pakai jari, digocok, pakai jari. Buat perempuan-perempuan itu adalah neraka. Buat mereka surga, saudara. Dan lalu perempuan-perempuan dicekokin, dipaksa pakai kerudung, supaya kamu jangan berani menatap pria. Ya, Anda akan dipaksa untuk tidak menatap, hai perempuan-perempuan goblok, hai perempuan-perempuan Indonesia yang maha goblok, Anda sedang dipaksa ya oleh para laki-laki di Indonesia yang beragama Islam supaya Anda jangan menatap mata mereka. Artinya Anda berani. Jadi kalau Anda nanti tiba-tiba diperkosa di tengah jalan, Anda cuma bisa pasrah, nggak bisa lapor polisi. Lapor polisi kayak di Aceh, Anda diperkosa, lapor polisi malah dicambuk. Benar, supaya gampang diewe. Supaya gampang diewe. Anda pikir pakai jilbab itu supaya Anda itu suci soleha. Bukan. Supaya gampang diewe, saudara. Supaya Anda lemah. Tidak berani melawan. Goblok kamu. Anda dipaksa pakai jilbab, dikerudungi rapat-rapat, supaya Anda perempuan-perempuan itu lemah, nggak berani ngelawan laki-laki. Seperti gajah yang dari kecil sudah diikat, saudara. Sampai dia besar, kalau begitu dia rasa ada ikat di kakinya, dia nggak bisa berontak. Lemah, padahal dia sanggup, saudara. Makanya saya bolak-balik bilang, hai kalian yang tinggal di Indonesia, mau yang Cina, mau yang, ya, pokoknya kalau Anda pengen benar, ajari anak perempuan Anda itu ya, bela diri. Khusus nendang titiknya itu laki-laki, saudara. Jadi kalau sampai mau diperkosa, tendang yang keras, sampai bijinya pecah, saudara. Serius. Jangan mau pakai jilbab. Begitu dijilbabin, kerudungin, jadi lemah, saudara. Nggak berani ngelawan nanti. Ajari anakmu tutup cinta kebenaran. Sehingga dia tahu kapan dia menundukkan diri, kapan dia harus lawan. Bahkan ketika suaminya sendiri. Kenapa? Suatu ketika suaminya KDRT, lawan, saudara. Jangan pasrah. Suami mau gebukin kamu ya dilawan. Goblok kamu digebukin mau. Ya, ajari khusus. Wah, ini makanya yang guru-guru bela diri. Ajari anakmu nendang titit, saudara. Dengan lutut, dengan kaki. Ya, sekeras-kerasnya biar bijinya pecah. Ngerti enggak? Dipakein jilbab itu supaya gampang diewe. Bukan supaya soleha. Goblok kamu. Dasar perempuan-perempuan Indonesia mah goblok. Ya, lihat. Ketika Kartini sudah mau melepaskan dari dominansi pria, kalian malah mau diewe dengan gampang. Sementara Kartini sudah berusaha lepas dan hampir berhasil. Kemudian gagal ya, akhirnya jadi istri ketiga kan. Nah, kalian masih mau balik ke sana kan, goblok. Hukum potong tangan ini, saudara. Coba Anda lihat. Anda akan dibuat seperti ini nanti kalau khilafah itu ada di Indonesia. Bayangin, lihat sekarang Anda lihat ya, pemerintah korup semua. Oh nanti kalau khilafah berdiri tidak mungkin korup. Tai kucing, lihat di Arab tuh korupnya minta ampun. Lihat di Iran korupnya minta ampun. Lihat di Syria. Mana ada negara Islam yang tidak korup? Ketokkan leher saya kalau ada. Tidak ada negara Islam yang tidak korup. Semua korup, saudara. Ya. Lalu kemudian rakyatnya miskin, saudara. Terus rakyatnya miskin, terpaksa mencuri rakyatnya. Maka tangannya dipotong. Ya. Tangannya dipotong, saudara. Setelah tangannya dipotong, dia punya tangan cuma satu. Tambah nggak bisa kerja, siapa yang mau terima tangan cuma satu? Pabrik begitu dia lihat tangan cuma satu, tukang ngutil. Nggak boleh kerja. Nggak akan diterima kerja, saudara.
Anda lihat di Indonesia, kalau ada orang tangannya cuma satu, susah mau cari kerjaan. Akhirnya dia apa? Jualan. Jualan dia susah, tangan cuma satu. Karena dia tangan cuma satu baru kemarin. Bukan dari kecil tangannya satu, saudara. Barusan kemarin dipotong. Setahun, 2 tahun tidak tahan dia. Akhirnya dia ngutil lagi. Nyopet lagi. Ngutil, nyopet, potong lagi tangannya sekali lagi. Dua-duanya nggak punya tangan. Terus dia mau kerja apa, saudara? Jualan titit. Kalau laku, nggak punya tangan, mau ngapain? Mampus, mampus dah kamu, saudara. Mampus, mampus, saudara. Ini yang terjadi kalau itu Indonesia jadi khilafah. Orang-orang bayangkan ada orang-orang kayak Felix Shaw, si babi berisik, ya, Hani Christian, Irena Handono itu yang jadi pemerintah itu loh. Maruf Amin, Anda bayangkan nggak? Si tua cabul itu kan, itu yang akan terjadi, saudara. Anda kebayang nggak coba? Taliban tangkap dan rajam perempuan Afghanistan hingga tewas. Wah. Kalau khilafah itu berdiri, perempuan-perempuanmu akan dibikin. Mungkin itu anakmu nanti yang dibikinikan. Mungkin istrimu. Lihat ya. Khilafah sudah diambang pintu, saudara. Jangan bilang nggak mungkin. Kamu pikir saya begini cuma mau cari duit? Oh enggak. Pendeta-pendeta ngelawan saya banyak, saudara, yang nggak seneng sama saya. Orang-orang kaya di Indonesia banyak yang nggak suka sama saya, saudara. Ya, tapi saya sedang menyadarkan Anda. Ya, berapa hari ini banyak orang tiba-tiba ya yang sudah senior-senior ya, yang dia tahu persis dia sudah umurnya di atas 60 tahun ya. Mereka semua orang ngerti kondisi Indonesia dari masa ke masa. Nelponin saya, saudara. Ya, yang dari Australia, yang dari Amerika, yang dari ada yang sudah tinggal di Cina ya. Mereka dikirimin rupanya dapat TikTok apa dapat apanya tuh klip-klipnya saya di WhatsApp, grup WhatsApp itu loh. Mereka dapat punya saya, saudara. Mereka kemudian menghubungi saya, minta ketemu, saudara. Kemarin juga saya ketemu dengan beberapa orang ya. Nah, nanti besok saya ada mau ke Prancis ya. Saya mau ketemu dengan beberapa orang lagi. Nanti saya juga sekalian temuin wartawan sahabat kita Thomas Oswald ya. Juga Pak Jess Galiot itu yang nolongin KC ya. Berkat beliau, bukan berkat pengacaranya. Itu KC pengurangan hukuman 10 jadi 6 tahun itu karena Jess Galiot ya. Coba saudara. Kebayang enggak saudara? Itu jangan-jangan anakmu nanti yang dirajam batu itu. Anakmu itu nanti yang dirajam batu enggak main-main saudara. Seram saudara. Itu yang terjadi kalau khilafah berdiri. Kebayang nggak anakmu nanti? Coba ini nanti itulah anakmu coba. Dirajam pakai batu itu. Hanya gara-gara pacaran. Wah. Kalau yang ngonangin kamu paling diselentik ya anakmu. Pacaran diselentik. Ini gara-gara pacaran tiba-tiba orang tetanggamu yang nangkap saudara. Tetanggamu itu yang oblo-oblo yang biskota, bistamri, bismillah. Itu nanti yang nangkap saudara. Masnya alay. Rajam pakai batu, Anda kebayang nggak? Terakhir ya kalau sudah dirajam pakai batu, terus nanti pakai batu yang besar kalau digebuk kepalanya. Gitu. Prak, digebrak saudara. Bayangkan itu anakmu saudara. Bayangkan itu anakmu saudara yang dikituin. Bayang nggak? Itu yang terjadi kalau khilafah berdiri. Kemarin Yusuf Kala sudah ngajak Taliban ya, si bangsat Yusuf Kala ini. Si bangsat Yusuf Kala itu sudah ngajak Taliban masuk ke rumahmu, saudara. Iya kan?
Sementara negara-negara lain nggak ada yang mau terima Taliban masuk, itu Yusuf Kala, ya bawa itu Taliban tuh masuk ke rumahmu, teroris-teroris itu, saudara. Ngapain coba? Suruh ngelatih, suruh ngelatih orang-orangmu untuk mendirikan khilafah. Nah, sekarang Anda lihat, bisa berkuasa ya Taliban ya di Afghanistan. Oh, bukannya nggak mungkin Indonesia itu bisa berkuasa loh di Taliban itu, khilafah itu. Bukan nakut-nakutin, saudara. Ini Anda di depan mata, cuman Anda masih nggak percaya. Anda pikir mau main-main, cuman kita cuman cari duit aja di YouTube ini. Enggak, saudara. YouTube saya tidak saya dedikasi buat cari duit. Kalau saya mau cari duit, itu 400 juta saya embat sendiri, saudara. Kayak si Saifuddin itu 400 juta diembat sendiri. Duitnya ke Aceh. Nuduhnya orang lain. Kalau saya niat mau ngembat, embat sendiri. Ini 400 juta yang ada di rekeningnya Damaris. Ngapain saya bagi-bagi ke orang miskin? Ya kan, si KC itu cari duit, bisa beli Honda Jazz, bisa beli macam-macam, itu rekeningnya gendut kan, itu ada uang 600 juta itu kan di rekeningnya KC kan. Coba kalau saya niat, bisa nggak saya dapat duit? Bisa. Ya, tapi semua uang itu saya dedikasikan buat Damaris, buat kalian loh. Kira Anda, saya main-main. Mereka punya dana loh, saudara. Uangnya banyak loh. Mereka, Anda lihat ya, 25 miliar. Damaris cuma 400 juta. Anda pelit sih. Anda nggak mau ngasih, coba lihat mau bikin khilafah. Mereka punya dana 20 miliar. Damaris cuma dana 400 juta. Itu saja saya kasihkan semua, saudara. Ya, gimana nggak Islamfobia kalau kayak gini coba? Semua ini pelakunya Islam semua loh, nggak ada yang Kristen loh. Nggak ada Kristen fobia di dunia ini. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada Kristen fobia. Islamfobia dari zaman Muhammad menyiarkan agama Islam sudah terjadi Islamfobia. Dia menyebarkan maut ke seluruh dunia. Memang terjadi Islamfobia itu. Ya, jangan bilang nggak ada Islamfobia. Saya pun mau dibunuh sama orang Islam kan? Bagaimana saya nggak Islamfobia coba? Saya kan mau yang membunuh. Ada nggak orang kelenteng mau bunuh saya coba? Walaupun saya berapa kali ngolok-ngolok kalian. Nggak ada, mana ketawa-ketawa orang kelentengnya. Mana ada orang Buddha coba mau bunuh saya? Ada nggak orang Katolik mau bunuh saya? Nggak ada, saudara. Bahkan itu anak buahnya Gibet, ada nggak yang mau bunuh saya? Nggak ada. Kalau Islam mau bunuh saya banyak. Nah itu wakil presiden Indonesia mau bunuh saya itu. Makanya gimana nggak Islamfobia? Ya kan? Coba Anda kebayang nggak begini? Ini yang terjadi saudara kalau Indonesia jadi khilafah. Ya, gadis Afghanistan 9 tahun dijual ayahnya buat dinikahin saudara. Ya, jadi pernikahan paksa. Ya, sekarang sudah tuh, Syekh Puji sekarang nggak dihukum kan, menikah lagi kemarin sama anak 9 tahun. Nggak dihukum. Udah, polisinya udah nggak bisa apa-apa. Polisinya dikasih duit. Ya, jangan bilang nggak ada, di Indonesia sudah dekat dengan ada. 7 tahun sudah baru kemarin 2020 ya. Ada lagi ya, ada lagi. Nih, 2022 saudara. 2022 saudara. Perempuannya beda lagi saudara. Jangan bilang nggak ada. Anda sedang tidur. Ya, Gilbert ini si gendut tolol ini, si gendut tolol. Kalau kita nggak teriak sekeras ini, ya, nggak ada yang sadar. Itulah sebabnya akhirnya banyak orang menghubungi saya. Saya senang, terima kasih Anda percaya saya. Terima kasih ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya yang menghubungi saya, menaruh kepercayaan untuk curhat, untuk cerita, tanya. Ya kalau channel kita channel nggak benar, nggak mungkin Budiman Sujatmiko, Jenderal Tobing, Laksamana Ponto, Dr. Koni mau masuk ke channel kita, saudara. Anda saja yang pikirannya mungkin rada setting, mau ya.
Coba mau gini mau gimana coba? Anda mau gimana lagi coba? Anda pikir mau lolos, Anda bisa lolos dari khilafah. Lihat semua sekolah sudah pakai jilbab semua sekolah negeri loh. Ya, saya puji nggak ditangkap loh 2022 loh. 2020 masih ditangkap. 2022 nggak ditangkap, saudara. Anda mau apa coba? Mau membantah apa? Hmm, itu yang terjadi, ya. Itu yang terjadi.